Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya. Kali ini saya akan membahas mengenai alur cerita Wudong Qiankun Season 3 atau Martial Universe Season 3. Ini untuk menunggu perilisan Wudong Qiankun Season 3, jadi kita dengarkan dan lihat alur cerita Wudong Qiankun Season 3 berikut ini. Pembahasan alur cerita novel Wudong Qiankun Season 3 Episode 1 Bahasa Indonesia. Bab 187, Panen. Di puncak gunung, rasa sakit di wajah Lindong berangsur-angsur hilang saat ia membalik-balik tas Qiankun itu. Sebagai gantinya adalah ekspresi senang. Terbukti, penghasilan kali ini lebih besar dari pengeluarannya. Kekayaan yang dimiliki Wang Yan telah jauh melebihi harapan Lindong. Hanya jumlah pil pure yuan di dalam tas Qiankun itu saja, telah mencapai 20.000. Kekayaan raksasa ini sudah cukup untuk membuat siapapun menamparkan bibir mereka. Wang Clan ini memang sangat kaya. Bahkan anggota generasi yang lebih muda akan memiliki banyak uang, situasi yang benar-benar membuat iri. Tidak heran orang-orang itu tidak tertarik pada pil pure yuan di dalam makam tua. Semua orang memang menjalani kehidupan yang berbeda. Lindong menghela nafas dengan lembut sambil menyimpan semua pil pure yuan ini. Kemudian, ketika dia terus mencari-cari dengan tangannya, dia menemukan manual tua dengan cahaya keemasan yang samar. Di sampulnya yang kekuningan, ada beberapa kata emas. Menundukkan Golden Platform Magic Palm. Lindong berkedip ketika dia ingat bahwa seni bela diri seperti panggung emas yang ditampilkan Wang Yan, saat api menyala di matanya. Dia secara pribadi mengalami kekuatan dari Magic Palm platform menundukkan emas, dan itu benar-benar hebat. Platform emas yang terbuat dari yuan power yang kental, begitu dieksekusi, kekuatan di baliknya praktis bisa mengubah gunung dan membalik lautan. Tidak ada yang berani menghalangi. Seni bela diri kelas 7. Petik 2. Lindong membuka manual tua itu saat dia melihat-lihat isinya, dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kelas 7, ini dianggap sebagai seni bela diri peringkat atas. Bahkan, meskipun hanya ada perbedaan tingkat 1 antara kelas 6 dan 7 seni bela diri, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Satu berada di peringkat menengah sementara yang lain berada di peringkat atas. Oleh karena itu, tidak sulit bagi seseorang untuk menyimpulkan perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, setelah Lindong secara pribadi mengalami kekuatan dari Palm Platform Magic Subduing Golden ini, jujur, dia sangat merindukan hal itu di dalam hatinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil mendapatkannya hari ini. Aku akan menyimpannya. Sehubungan dengan harta seperti itu, Lindong tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Dia menyeringai dan terkekeh, saat dia tanpa sengaja menyimpannya di pakaiannya. Seiring kekuatannya tumbuh, seni bela diri yang dipelajari Lindong sebelumnya sekarang tampak agak kurang. Bahkan segel gerbang ajaib tidak dapat mencapai banyak hal melawan praktisi tahap penciptaan. Misalnya, dalam pertempuran sebelumnya melawan Wang Yan, segel gerbang ajaib gagal mencapai apapun. Pada akhirnya, itu masih dibatasi oleh seni bela diri itu sendiri. Oleh karena itu, sulit baginya untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang yang lebih kuat dari Lindong seperti Wang Yan. Selain itu, meskipun Lindong telah memperoleh seni bela diri peringkat atas yang asli dari pemilik makam, seni bela diri ini paling efektif hanya jika digunakan dalam kombinasi dengan timbangan surgawi kuno. Karena Lindong belum mencapai tahap Form Creation, ia belum memahami kekuatan Form Creation. Oleh karena itu, ini akan mempengaruhi kekuatan teknik timbangan langit kuno. Dengan demikian, Palm platform sihir yang menundukkan emas ini akan membantu menebus beberapa kekurangannya saat ini. Seni bela diri kelas 7. Meskipun itu hanyalah awal dari seni bela diri peringkat atas, itu sudah cukup hebat. Bahkan di antara seluruh Wang Clan, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mempelajari tingkat seni bela diri ini. Setelah dia menyimpan, menundukkan Golden Platform Magic Palm, Lindong sekali lagi menemukan beberapa benda logam unik di dalam tas Qiankun Wang Yan. Ketika dia melihat seberapa baik barang-barang ini disimpan, dia menduga barang itu cukup langka. Kamu sangat beruntung.
Beberapa dari logam langka ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki timbangan surgawi kuno. Marten kecil memandangi mereka ketika tersenyum. Oh itu benar. Bagaimana cara meningkatkan hal bertimbangan surgawi kuno ini menjadi harta jiwa tingkat tinggi? Ketika dia bertarung dengan Wang Yan, Lindong jelas mengalami betapa kuatnya Soul Tracer kelas tinggi itu. Bahkan tubuh yang kokoh dari wayang jiwa itu langsung ditusuk olehnya. Karenanya, kekuatannya benar-benar mencengangkan. Kali ini, jika bukan karena timbangan surgawi kuno dan wayang simbol, ia kemungkinan besar akan mati di tangan orang itu. Kami masih kekurangan beberapa bahan. Selain itu, Soul Tracer hanya dapat disempurnakan oleh Soul Symbol Master. Mungkin perlu beberapa saat sebelum kita dapat meningkatkan hal bertimbangan surgawi kuno ke jiwa harta tingkat tinggi. The Marten kecil menjawab, mencapai Master Simbol Jiwa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Lindong sedikit kaku saat dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu menekan masalah ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu masih akan beberapa waktu sebelum dia maju ke Soul Symbol Master. Setelah dia menyimpan bahan-bahan logam yang unik ini, Lindong terus mencari-cari beberapa saat. Namun, dia tidak menemukan barang yang lebih luar biasa, dan segera, dia memutuskan untuk menyerah dan mengatur semuanya. Ketika dia menemukan total panen, itu masih cukup baik. Setidaknya aku tidak menderita kerugian. Saat dia menepuk tas Qiankun yang dipompa, Lindong tersenyum puas. Nak, hanya itu menundukkan Golden Platform Magic Palm dan bahan-bahan logam khusus sudah cukup bagi Anda untuk menghabiskan semua pil pure yuan. Selain itu, Anda bahkan menerima 20.000 pil yuan murni. Kali ini Anda sangat diuntungkan. Si Marten kecil melengkungkan bibirnya seperti yang dikatakannya. Lindong tersenyum ketika dia berdiri dan berkata, mari kita kembali ke Yan City. Kali ini, kita kemungkinan akan pergi untuk jangka waktu yang lama. Beberapa masalah perlu diselesaikan terlebih dahulu. Petik 2. Masalah yang dia maksudkan adalah geng Serigala Darah. Saat ini, keluarga Lin sudah dengan kuat memantapkan diri di kota Yan. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan faksi utama seperti Blood Wolf Gang. Namun, dendam antara geng Serigala Darah dan keluarga Lin cukup berat. Dengan demikian, dia tidak merasa nyaman dengan masalah besar di samping keluarga Lin-nya. Karena dia ingin pergi, dia harus membersihkan semua masalah ini. Swoosh! Kaki Lindong mengetuk puncak gunung, saat pisau muncul di bawah kakinya. Sosoknya bergerak maju saat peluit dengan cepat dilepaskan dari mulutnya. Di hutan di bawah, raungan harimau terdengar saat bayangan merah menyala melesat keluar dari dalam hutan. Sosok Lindong dengan lembut melayang ke punggung Little Flame. Dengan tepukan lembut, yang terakhir itu seperti panah, saat berlari menuju Yan City. Ketika Lindong tiba di kota Yan, sudah malam. Begitu dia memasuki kota, dia menyadari bahwa atmosfer di dalamnya aneh. Beberapa orang bergegas melalui jalan-jalan, dan arah menuju sana adalah sama. Mereka menuju ke pusat kota. Ini akan menyenangkan. Akan ada pertempuran habis-habisan antara geng Serigala Darah dan Asosiasi Seribu Emas. Sementara Lindong bingung, beberapa bisikan siluman terdengar dari lorong-lorong. Sudahkah mereka mulai? Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba memiliki pemahaman. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Setelah geng Serigala Darah mencoba untuk menyerang Asosiasi Seribu Emas, mereka tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Oleh karena itu, pertempuran besar secara alami pasti terjadi begitu mereka kembali. Ketika berhadapan dengan perang yang telah meletus antara kedua belah pihak, Lindong tidak terlalu khawatir. Asosiasi Seribu Emas kaya dan kuat. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan kalah dengan Blood Wolf Gang. Namun, karena mereka berdua adalah bagian dari 3 faksi teratas di kota Yan, kebuntuan tidak akan terhindarkan. Itu tidak akan menyenangkan. Menurut pendapat saya, Asosiasi Seribu Emas akan hancur. Berdasarkan berita orang dalam saya, Blood Wolf Gang telah menghabiskan hampir semua sumber daya keuangan mereka untuk mengundang 2 kepala Black Python Mountain kali ini. Kedua individu ini berada pada tahap Yuan dan yang sempurna. Dahulu kala,
Ketika Yue San belum mendirikan geng serigala darah di kota Yan, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka. Selain itu, karena dia telah membayar mereka dengan mahal, dua kepala dari Black Piton Mountain ini pasti akan membantunya. Petik 2. Memang, saat ini, geng serigala darah dilaporkan telah mengepung markas Asosiasi Seribu Emas. Sepertinya Asosiasi Emas Seribu tidak dipersiapkan sebaik geng serigala darah. Atau yang lain, berdasarkan sumber daya keuangan mereka, mereka masih harus dapat mengundang bala bantuan. Petik 2. Namun, ketika informasi ini melintas di benak Lindong, seseorang di dekatnya tersenyum dan berkata ke arah orang di sampingnya. Black Piton Mountain. Ketika dia mendengar kata-kata ini, langkah Lindong tiba-tiba berhenti saat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak berharap bahwa Yue San terhubung dengan baik dan masih bisa mendapatkan bala bantuan pada saat seperti itu. Selanjutnya, dari penampilannya, sepertinya dia bermaksud untuk mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan ini. Jika dia benar-benar berhasil mengalahkan Asosiasi Seribu Emas, status geng serigala darah di kota Yan akan melambung. Bahkan Asosiasi Emas Seribu akan merasa sangat sulit melawan kekuatan gabungan dari 3 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Meskipun mereka bisa menyewa bala bantuan, masih perlu waktu untuk bersiap. Berdasarkan tindakan Blood Wolf Gang, sepertinya Yue San telah lama menyelesaikan persiapan bahkan sebelum dia mencoba untuk menyerang Asosiasi Emas Seribu di Skyflame Mountain Range. Orang licik ini bahkan telah bersiap untuk skenario terburuk. Karena itu, orang hanya bisa membayangkan upaya yang diperlukan untuk menyewa 2 kepala dari Black Piton Mountain. Sepertinya saat ini, mereka benar-benar berniat berjuang sampai mati melawan Asosiasi Seribu Emas. Yue San ini benar-benar orang yang merepotkan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar licik. Dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan, ada beberapa faksi gelap yang kuat juga. Terhadap lawan semacam ini, bahkan Asosiasi Emas Seribu akan merasa itu cukup menantang. Yang paling penting, dalam hal keganasan dan tanpa ampun, asosiasi pedagang seperti mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan geng serigala darah. Namun, semakin banyak masalah yang disebabkan Yue San, semakin Lindong tidak bisa santai dan meninggalkan kota Yan dengan damai. Lain, begitu dia kembali, seluruh kota Yan ini mungkin telah ditaklukkan oleh geng serigala darah. Pada saat itu, keluarga Lin-nya secara alami akan menderita. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Aku ingin melihat apakah bala bantuan yang kamu bawa kali ini akan cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Saat dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya, telapak tangan Lindong dengan ringan menepuk Little Flame. Yang terakhir melepaskan raungan, saat kerumunan di depan bergegas memberi jalan bagi mereka. Little Flame menjelma menjadi bayang-bayang merah menyala, saat ia melesat secepat kilat melintasi jalan-jalan yang luas. Di bawah tatapan keheranan orang banyak, bayangan itu dengan cepat menghilang. Kali ini, Lindong telah memutuskan untuk membasmi geng serigala darah. Ditambah lagi, dia pasti akan mengambil nyawa Yue San. Saya akhiri dulu penjelasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dari novel Wudong Qiankun chapter 187. Jika kalian suka jangan lupa like, komen dan share supaya ramai dan banyak yang terhibur. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 把异火给我！耀言，答应我，不要冒险吞